Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, bersyukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya jika kita mengawali dengan berdoa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Pak. Silakan Sarkawi. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Sarkawi. Nah, selanjutnya coba anak-anakku dicek semua meja lacinya apakah sudah bersih. Silakan dicek. Oke, sudah bersih? Bersih, Pak. Tidak ada lagi sampah di laci? Tidak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengingatkan mengenai kesepakatan kelas yang telah kita susun pada pertemuan sebelumnya. Saya mau tanya, siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Saya, Pak. Silakan Nur Hikmah. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Kesepakatan kelas yang kedua? Saya, Pak. Silakan Winda. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagus. Siapa yang masih ingat kesepakatan kelas yang ketiga? Siapa? Silakan Oscar. Berbicara sopan pada guru. Bagus. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional sebagai sikap nasionalisme kita ya. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini adalah lagu Berkibarlah Benderaku. Hafal semua lagunya? Kalau begitu silakan berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama sebagai penyemangat di pagi hari ini. Oke, 1, 2, 3, mulai. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breathing dulu supaya kalian lebih semangat ya. Jadi ketika Bapak mengatakan tepuk 1 kali, pak, 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 tepuk 2 kali, pak, 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 tepuk 3 kali, ya. Jadi sesuaikan dengan angkanya ya. Yes, oke, paham semua? Silakan tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Oke, terima kasih tepuk tangan semua. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dari anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Bagus, jadi kelas 91 pada hari ini lengkap ya? Baik anak-anak, selanjutnya
kita akan memulai belajar pada hari ini. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih, Pak. Saya mau tanya satu orang. Materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Silakan Nurmi. Pengertian teks berita. Bagus. Siapa yang masih ingat pengertian teks berita? Saya, Pak. Silakan Tika. Pengertian teks berita adalah jenis teks yang berisi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang disebarluaskan melalui media massa seperti televisi, radio, internet, situs web, dan lain-lain. Bagus, terima kasih buat siapa? Buat Tika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Selain pengertian teks berita, minggu lalu kita juga mempelajari satu submat materi. Ada yang masih ingat? Saya Pak, Silakan Irfandi. unsur-unsur teks berita Pak. Ya, unsur-unsur teks berita ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita. Nah, pada hari ini kita akan menganalisis unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi berita dari berita yang akan dapat tampilkan sebentar melalui tayangan video ya. Baik, selanjutnya selanjutnya mau bertanya lagi. Di sini ada yang suka nonton berita? Siapa yang suka nonton berita? Angkat tangan. Saya, Pak. Suka ya? Coba saya mau tanya Rika. Ayo ya. Coba ayo berita apa yang biasa ditonton? Berita politik di televisi. Berita politik di televisi. Siapa lagi yang suka nonton berita? Saya Pak, Siapa namanya? Ahmad Taufik Pak, Rahmat Taufik biasa nonton berita di mana? di televisi Pak, Televisi. Berita apa? berita olahraga Pak. Berita olahraga. Bagus. Coba saya tanya satu orang lagi. Rini, berita apa yang masih tonton? Berita tentang kriminal, Pak. Tentang kriminal atau kejahatan. Di mana biasa lihat berita? Di koran, Pak. Di koran berarti dibaca ya. Kalau tadi Taufik sama siapa? Ayu di televisi berarti beritanya didengar. Kalau Rini di koran berarti beritanya dibaca. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, anak-anak, aku mau sampaikan bahwa belajar berita itu sangat penting karena dengan mengetahui apa, dengan mempelajari berita maka kita akan mengetahui segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, saking pentingnya berita ini, ada yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai berita, maka dialah yang menguasai dunia. Nah, itu adalah salah satu ungkapan dari orang bijak karena berita ini dianggap sangat penting. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan kompetensi dasar atau IPK dan ujian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Silakan diperhatikan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita dengan jenis kegiatan menyimpulkan, menganalisis unsur berita dan menyimpulkan isi berita. Nah, jadi KD yang akan kita pelajari pada hari ini masih sama dengan KD pada pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.1 menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama IPK 3.1.2 menganalisis unsur-unsur teks berita yang didengar.
Kemudian IPK 4.1.2 mengembangkan pokok-pokok berita menjadi simpulan. Jadi kegiatan kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah menganalisis unsur-unsur berita dan yang kedua adalah membuat simpulan berdasarkan pokok-pokok berita yang akan kalian tentukan sebentar ya. Baik, selanjutnya Bapak juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Adapun tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan TPACK menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur teks berita yang didengar dan mengembangkan pokok-pokok berita menjadi simpulan, disertai rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, kerjasama, mandiri, religius, dan nasionalisme. Nah, Bapak juga akan menyampaikan bahwa teknik penilaian yang Bapak gunakan pada hari ini ada tiga. Yang pertama, pengetahuan sikap. Yang kedua, yang pertama, teknik penilaian sikap. Yang kedua, teknik penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya kita akan segera memasuki materi. Sebelumnya, apakah sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Belum ya? Silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing sesuai dengan yang Bapak bagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Bagaimana sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, selanjutnya kita akan segera memasuki materi. Namun sebelum memasuki materi, Bapak akan menayangkan dulu sebuah video dan silakan kalian simak ya. Dari informasi lain, saudara, kericuhan antara oknum supporter. Jadi video ini Bapak unduh dari platform TikTok ya. Jadi kita juga memasukkan unsur sosmed ke dalam pembelajaran. Silakan disimak ya. Dari informasi lain, saudara, kericuhan antara oknum supporter terjadi selesai pertandingan sepak bola Liga 2 antara Bekasi FC berhadapan dengan PSIM Yogyakarta. Kericuhan yang bermula dari tribun stadion akan berlanjut hingga ke jalan di luar stadion. Pertandingan sepak bola Liga 2 yang mempertemukan Bekasi FC dengan PSIM Yogyakarta di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, berujung pada kericuhan antara kedua oknum supporter. Kelompok supporter yang terlibat kericuhan saling melempar batu dan pecahan keramik. Petugas pemadam kebakaran yang berada di dalam stadion berusaha melerai dengan menyemprotkan air ke arah supporter, namun kericuhan berlanjut hingga ke jalan di luar stadion. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki menjelaskan, kericuhan terjadi diduga akibat aksi saling ejek antara kedua kelompok supporter. Diwarnai tadi ketegangan atau ya saling ejek antara penonton baik dari Bekasi City maupun dari penonton kita dari PSIM Jogja. Apabila semua situasi sudah terkendali, waktu keluarnya tadi saling lempar antara penonton, armada pada berikutnya semua kota mampu menandingkan pada supporternya. Bukan terlempar ya, kaca sedikit ada kaca, ya tapi secara frustrasi masih aman kondusif ya. Nah, bagaimana sudah disimak? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah disimak, Bapak akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa jawab apa isi dari atau siapa yang bisa menceritakan atau menyampaikan kembali isi dari berita yang ditayangkan tadi? Ada yang bisa? Saya, Pak. Silakan cek, Pak. Yaitu video tentang kericuhan supporter sepak bola antara kesebelasan PSIM Yogyakarta dengan FC Bekasi. Bagus, terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi betul sekali apa yang disampaikan
bahwa isi dari video berita tadi adalah tentang kericuhan supporter sepak bola yang terjadi antara kesebelasan PSIM Yogyakarta dan Bekasi City ya. Baik. Tadi tayangan berita itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, karena pada hari ini kita akan menganalisis unsur teks berita dan menyimpulkan isi dari berita yang didengar. Nah, selanjutnya kita akan segera masuk materi. Silakan disiapkan alat tulisnya, buku dan pulpen, kemudian buku pelajaran silakan disiapkan. Silakan dibuka bukunya pada halaman enamnya. Nah, silakan dibacakan di layar. Nah, di sini ada pengertian teks berita tadi sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian, Vika, ya. Tapi kita baca ulang bersama-sama. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks berita adalah jenis teks yang berisi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang disebarluaskan melalui media massa seperti televisi, radio, internet, situs web, dan lain-lain. Bagus ya. Jadi itu pengertian teks berita ya. Ini adalah supaya kalian mengingat kembali materi sebelumnya. Selanjutnya unsur-unsur teks berita. Nah, di sini unsur teks berita dikenal dengan istilah 5W tambah 1H. Coba kita sama-sama unsur-unsur teks berita. Ketika saya mengatakan unsur-unsur teks berita, kalian mengatakan 5W tambah 1H ya. Coba unsur-unsur teks berita 5W tambah 1H. Saya tanya ya, perhatikan 5W tambah 1H ya. Oke. Unsur-unsur teks berita 5W tambah 1H. 5W tambah 1H ini terdiri atas what, where, when, who, why, dan how. Nah, untuk versi bahasa Indonesianya di sini dikenal dengan istilah diksi Mbak ini merupakan singkatan dari Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi supaya kalian gampang menghafal unsur dari teks berita, silakan kalian ingat mau versi yang pertama 5W ditambah 1H atau versi adik Simba ya. Selanjutnya ya, di sini ada penjelasan tentang unsur-unsur teks berita. Nah, yang pertama adalah what atau apa. Maksud dari unsur tersebut ialah peristiwa apa yang Terjadi. Oke, misalnya peristiwa kebakaran, peristiwa pencurian, misalnya peristiwa apa lagi? Peristiwa kecelakaan dan sebagainya. Kemudian unsur yang kedua, where atau di mana. Maksudnya adalah di mana tempat terjadinya Peristiwa itu. Oke, selanjutnya unsur yang ketiga, when atau kapan. Maksudnya adalah kapan terjadinya Peristiwa itu. Oke, saya suka sekali bersemangat ya. Yang keempat, unsur who atau siapa. Maksudnya adalah siapa yang terlibat Dalam peristiwa itu. Dan unsur yang kelima, why, mengapa. Maksudnya adalah mengapa bisa terjadi peristiwa itu. Dan unsur yang terakhir adalah how atau
atau bagaimana? Maksudnya adalah bagaimana proses terjadinya Peristiwa itu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ada yang bertanya? Saya, Pak. Silakan berdiri. Siapa namanya? Rika ya? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Apa perbedaan antara unsur mengapa dan bagaimana? Perbedaan antara unsur mengapa dan bagaimana, berarti poin 5 dan 6 ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaan dari unsur why dan how itu atau mengapa dan bagaimana. Kalau unsur mengapa di sini sasaran pertanyaannya adalah berkaitan dengan alasannya. Mengapa bisa terjadi peristiwa itu? Misalnya, mengapa bisa terjadi peristiwa kecelakaan itu? Nah, pasti ada alasannya ya. Misalnya jawabannya karena remnya bermasalah mungkin, atau mungkin karena sopirnya ngantuk dan sebagainya. Sedangkan kalau unsur how, bagaimana? Di sini bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Artinya bagaimana bisa terjadi peristiwa itu? Bagaimana jalan ceritanya? Bagaimana kronologisnya ya? Jadi di situ diceritakan dari awal sampai akhir. Sudah paham? Sudah paham? Pak. Baik, terima kasih buat Rika. Masih ada yang bertanya? Tanya ya? Oke, silakan. Siapa namanya? Silakan berdiri Alvin. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara menyimpulkan isi berita? Bagaimana cara menyimpulkan isi berita? Baik, terima kasih. Sekali duduk kembali. Ya, jadi ya betul juga ya, karena hari ini kegiatan kita ada dua. Yang pertama menganalisis unsur berita, dan yang kedua adalah menyimpulkan isi berita. Nah, sebenarnya materi apa yang ditengah oleh aku tadi itu belum saya sampaikan materinya ya. Materinya ada di slide berikutnya. Tapi tidak apa-apa, artinya Alvin ini berpikir kritis karena dia mengaitkan antara materi kita pada hari ini dengan materi yang saya paparkan. Nah, jadi sebenarnya langkah-langkah untuk menentukan isi berita itu ada di slide berikutnya. Jadi ini cara menyimpulkan isi berita ya, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah tentunya kalian akan menyimak dulu berita dengan baik dan saksama. Jadi beritanya disimak dulu, kemudian dipahami apa maksud dari berita tersebut. Kemudian langkah yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Jadi setelah kalian menyimak beritanya, silakan dicatat pokok-pokok berita, bagian-bagian penting dari berita tersebut. Nah, langkah yang ketiga, menyusun pokok-pokok berita menjadi kalimat. Jadi setelah kalian menemukan pokok-pokok beritanya, kalian susun menjadi kalimat ya. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Jadi di langkah terakhir ini kalian membuat simpulan dengan menggunakan bahasa sendiri, tentunya berdasarkan dengan pokok-pokok berita yang telah kalian catat tadi ya. Jadi disusun dengan menggunakan bahasa masing-masing. Sampai sini sudah paham? Paham. Ya? Nah, jadi sebentar saya harap kalian semua sudah bisa menyimpulkan isi berita. Baik, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan memasuki tugas kelompok.
diskusi kelompok. Jadi pada hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok untuk menganalisis unsur-unsur fleksibilitas dan menyimpulkan isi dari berita yang didengar. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video melalui YouTube ya. Jadi silakan disimak videonya ya. Silakan disimak. Bila perlu dicatat bagian-bagian penting supaya kalian mudah dalam membuat simpulan sebentar. Silakan diperhatikan layar ya. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa. Demo menolak kenaikan harga BBM digelar di sejumlah wilayah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa Makassar berunjuk rasa di pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani dan Jalan Artasning Makassar. Dalam orasinya, masa menolak kenaikan harga BBM karena semakin memberatkan ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat hantaman pandemi COVID-19. Selain berorasi, masa juga membakar ban bekas dan membentangkan spanduk bertuliskan tolak kenaikan harga bahan bakar minyak. BBM naik, semua ikut naik. Demonstrasi berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Selanjutnya, bagaimana sudah disimak? Sudah, Pak. Kira-kira sudah dipahami apa isinya? Atau masih mau diputar satu kali lagi? Mau diputar satu kali lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan KTD berkelompok. Jadi, ini adalah lembar kerja. Lembar kerja kelompok ya. Silakan dikerjakan. Format A dan B, silakan ditulis juga nama kelompoknya dan anggotanya ya. Ini kelompok 2 ya. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya beserta anggota-anggotanya. Ya, silakan mengatur tempat duduknya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, silakan diisi kolom yang ada di poin A dan B berdasarkan dengan berita yang telah kalian simak tadi ya. Nah, yang pertama unsur apa? Silakan diisi peristiwa apa yang terjadi pada berita yang diangkat tadi. Kemudian bagian B. Kemudian unsur di mana? Di mana lokasi dari peristiwa itu? Kapan terjadinya? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Kemudian mengapa bisa terjadi peristiwa itu dan bagaimana kronologis atau proses terjadinya peristiwa tadi ya.
Gimana kelompok 4? Oke, silakan lanjutkan kelompok 4. Kelompok 3. Ya, isi. Itu peristiwa tadi dulu. Ya, maksud apa? Peristiwa apa tadi terjadi di atas, ya? Apa itu? Nah, di mana terjadinya? Kemudian kapan terjadi? Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Sampai kira-kira. Di sini. Bagaimana kelompok berapa nih kelompok ya? Ini maksud bagaimana? Apa ini proses terjadinya dari awal dari awal sampai akhir selesai. Nanti ini bagaimana kalian ceritakan secara singkat proses terjadinya peristiwa itu, misalnya ada beberapa sehingga mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa. Singkat aja. Nah, dan di ini kita hasilnya. Kemudian ini sebelahnya satukan milik dia dengan menggunakan bahasa diri, tidak menggunakan kata-kata penghubung lainnya supaya tidak kaku. Misalnya setelah itu kemudian jadi dibacakan sebentar.
mempelajarinya dari awal sampai akhir secara singkat. Misalnya kayak tadi, bagaimana dari bermula ini apa lagi? Ini unjuk rasa. Misalnya begini, misalnya awal dari apa? Dari masuk mengelola, hanya bisa melakukan unjuk rasa. Bagaimana itu adalah menceritakan proses terjadinya dari awal. Bagaimana proses dari ketika rasa? Apakah lucu? Apakah berjalan dengan damai? Bagaimana? Ini dari kau. Atau Mas Wari punya satu kali lagi? Mas mau? Iya Pak. Oke, satu kali ya. Silakan disuruh cobain aja supaya hanya dengan. Jadi Bapak akan memutarkan sekali lagi video tentang demo kenaikan harga BBM di Makassar. Silakan disimak. Kita beralih ke kabar lain pemirsa, demo menolak kenaikan harga BBM digelar di sejumlah wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa Makassar berunjuk rasa di pertigaan Jalan Andi Pangeran Petani dan Jalan Taslim Makassar. Dalam aksinya, masa menolak kenaikan harga BBM karena semakin memberatkan ekonomi masyarakat yang tuli akibat ancaman COVID-19. Selain berorasi, masa juga membakar ban bekas dan letakkan spanduk bertuliskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak naik semua yang naik. Demonstrasi berjalan dengan mengawal ketat aparat polisi. Bagaimana? Sudah simak lagi? Sudah, Pak. Karena videonya sudah 2 kali diputar, mungkin
Kalian sudah lebih paham ya apa isinya. Jadi silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Oke, waktunya saya beri waktu lagi 10 menit.
Kalau bersatu gimana? Ya silakan dibuat simpulannya. Lagi dalam menit ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Katakan cuma kelompok kedua ya, sudah selesai. Oke, berarti menunggu kelompok 1, 3, 4, dan 5.
Sudah kelompok 4, 3, 2, kelompok ini sudah kelompok 1. Sudah ya, semua ya? Kalau sudah semua, baik selanjutnya kita akan presentasi kelompok ya. Coba Bapak mulai sekarang ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Kelompok 4? Sudah, Pak. Kelompok 5? Sudah, Pak. Baik, selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Silakan kursinya jatuh lagi, jadi rapi. Oke, untuk kesempatan pertama, rambutnya cepat, nanti kursinya. Baik, untuk kesempatan pertama, Bapak akan mempersilakan kelompok 1 untuk tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Yang baik. Atas ya. Ya, apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang menganalisis unsur-unsur teks berita yang didengar dan simpulan berita. Unsur-unsur berita apa yang terjadi, yaitu demo kenaikan harga BBM. Di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Jalan Taslim, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapan terjadinya peristiwa itu, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2022. Siapa yang mengalami peristiwa itu, yaitu mahasiswa. Mengapa peristiwa itu terjadi, yaitu karena kenaikan harga BBM. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu, yaitu karena semua harga naik sehingga mahasiswa memutuskan menolak harga kenaikan BBM. Simpulan isu beritanya yaitu harga kenaikan BBM meningkat sehingga mahasiswa merujuk karena menolak kenaikan harga BBM. Cukup. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok 1. Kemana yang mau menanggapi? Ya Pak. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Mereka tidak memperkenalkan anggota kelompoknya. Ya, apa lagi? Isinya bagaimana? Bagus Pak. Isinya sudah bagus. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kalau topik ada yang lain, tanggapan yang lain? Ada yang menanggapi tentang unsur-unsurnya mungkin atau cara menyimpulkan? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita persilakan duduk kembali untuk kelompok 1. Akan ditutup. Nah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari aplaus dulu untuk satu. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada kelompok 2.
hasil telah kami. Pertama-tama kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dan di samping saya Nama saya Firdaus. Perkenalkan, nama saya Nini. Perkenalkan, nama saya Tiara. kami akan memulai hasil presentasi hasil diskusi kami. Apa demo kenaikan harga BBM di mana? Makassar, Sulawesi Selatan. Kapan? Tanggal 2 bulan 2021. Siapa? Para mahasiswa. Mengapa mereka menolak kenaikan harga BBM? Bagaimana demo kenaikan harga BBM sehingga mahasiswa melakukan unjuk rasa? Keterampilan mengusaha pokok-pokok pemerintah. 1. Demo menolak kesimpulan isi berita. Pada berita itu terdapat penolakan dari sejumlah mahasiswa atas naiknya harga BBM. Dapatnya diperiksa pada bulan Juli, mereka membakar sejumlah lokasi pengemasan papan spanduk lalu dijaga ketat oleh spanduk. Oke. Ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Siapa yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ya, silakan kelompok 5 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Seharusnya kapan terjadinya pada hari Senin 1 Agustus 2022. Tadi kelompok 2 menjawab apa? 1 bulan. Ini ya. Ya, harusnya tanggal 1 Agustus 2022. Baik, terima kasih sudah duduk kembali. Ya, Masih ada yang mau menanggapi? Masih ada? Mengenai unsur di mana mungkin? Ada yang mau menanggapi? Oke, kalau gitu silakan ditutup kelompok 2. ya, diskusi kami mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu unsur-unsur teks berita dan simpulan teks berita. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Winda Rukmini, Astrianisi, Sinar Mutriani, dan Pimpinan Nuraina. Unsur-unsur teks berita. Apa? Demo kenaikan BBM di mana? Makassar, Sulawesi Selatan. Kapan? 1 Agustus 2022. Siapa? Mahasiswa. Mengapa? Karena kenaikan harga BBM. Bagaimana? Peristiwa berjalan dengan ketat. Mahasiswa menolak harga BBM karena keberatan mahasiswa menggunakan spanduk yang tertulis tolak kenaikan BBM. Simpulan isi berita. Proses terjadinya demo kenaikan BBM di Makassar, Sulawesi Selatan pada 1 Agustus 2022. Mahasiswa melakukan demo karena menolak kenaikan harga BBM. Peristiwa itu berjalan dengan ketat dan mahasiswa menggunakan spanduk yang tertulis tolak kenaikan BBM. Baik, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah tanggapan? Ada yang menanggapi? Saya Pak. Silakan Sarkawi.
wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi dari kelompok 3. Sebenarnya apa tanggapanmu tentang kelompok ini? Apakah sudah bagus semuanya? Menurut dari kelompok 5 bagus Pak. Oke, bagus. Cukup saja. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Serkawi. Selanjutnya masih ada tanggapan? Tidak, Pak. Cukup? Pak. Oke, silakan tutup kelompok 3. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai unsur-unsur teks berita yang didengar dan simpulan isi berita, yaitu apa yang terjadi demo kenaikan harga BBM di mana Makassar dan Veterani Sulawesi Selatan. Kapan? Pada tanggal 1 Agustus 2022. Siapa para mahasiswa? Mengapa kami tidak terima dengan kenaikan harga BBM? Bagaimana berawal dari kenaikan harga BBM mahasiswa tidak diterima lalu melakukan aksi kericuhan? Simpulan isi berita. Kenaikan harga BBM di Makassar dan Veterani Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Agustus, mahasiswa tidak diterima dengan kenaikan harga BBM lalu melakukan aksi kericuhan. Sudah? Baik, bagaimana dengan kelompok lain? Apa tanggapan? Menanggapi kelompok lain. Ada tanggapan? Yang berbeda jawabannya silahkan ditanggapi. Yang kurang lengkap, misalnya di unsur apa, di unsur siapa. Ada tanggapan? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Tanggapi. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 4. Hasil diskusinya sudah cukup baik. Cukup banyak dan sudah sesuai dengan unsur teks berita. Baik, kelompok lain bagaimana? Tanggapan? Sudah cukup? Baik, kalau itu saya menutup kelompok 4. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tukaran. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan kelompok terakhir. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis unsur-unsur teks berita dan simpulan teks berita. Unsur berita apa? Mahasiswa demo kenaikan harga BBM. Di mana?
Jalan Veterani Makassar, Sulawesi Selatan. Kapan? Tepat pada hari ini, 1 Agustus 2022. Siapa? Mahasiswa. Mengapa? Karena mahasiswa tidak terima atas kenaikan harga BBM karena memberatkan masyarakat. Bagaimana? Berawal dari naiknya harga BBM, mahasiswa tidak terima sehingga mahasiswa melakukan demo kekerasan. Simpulan isi berita: mahasiswa tidak terima atas kenaikan harga BBM sehingga mahasiswa meluncurkan spanduk tentang menolak atas kenaikan BBM dan melakukan kekerasan. Gimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan? Ada tanggapan kelompok lain? Ada tanggapan kelompok 4? Silakan menanggapi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi dia penilaiannya juga penilaian keterampilan selain pengetahuan. Ada yang menanggapi? Silakan, jangan takut, ya. Silakan ditekan saja sesuai dengan apa yang ada di pikirannya kalian. Bagaimana? Ada yang menanggapi kelompok lain? Kelompok 4, belum ada suara. Ya, silakan. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan saya dari kelompok 4 mempunyai tanggapan untuk kelompok 5. Ya, silakan. Menurut di kelompok kami, hasil diskusi kelompok 5 sudah cukup sangat baik. Bagaimana? Silakan, terima kasih. Masih ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup ya? Iya, Pak. Kalau begitu silakan ditutup kelompok 5. Itulah hasil presentasi dari kami. Jadi dan pertanyaan yang dimaksud saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Oke, silakan duduk kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Ya. Baik anak-anak, karena semua kelompok sudah tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan dikumpul LKPD-nya. Silakan dikumpul. Kelompok 2, kelompok 3, ya bisa periksa ya. Oke. Ya, baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, kita akan segera mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan tulis ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Adapun kesimpulan yaitu unsur teks berita terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biasa disebut 5W tambah 1H atau adik simbah. Sudah cukup? Baik, terima kasih buat tulis. Pertama tulis dulu. Masih ada? Silakan bicara. Menyusun pokok-pokok berita menjadi 5. 4. Menentukan isi berita dengan bahasa
Baik, terima kasih buat Tiara tentang berbicara. Nah, baik anak-anak, karena kalian sudah mengumpulkan materi, selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit penguatan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Jadi, kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah aktif berdiskusi kelompok, kemudian semua kelompok juga sudah tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok lain juga sudah memberikan tanggapannya. Dan itu sudah sangat luar biasa ya. Artinya kalian mengikuti proses pembelajaran pada hari ini dengan aktif dan penuh semangat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Dan Bapak akan menampilkan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Jadi silakan diberikan refleksinya. Silakan diperhatikan di wilayah ya. Jadi saya meminta beberapa orang dari kalian bagi teman-temannya untuk memberikan refleksinya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa memberikan refleksinya? Saya, Pak. Silakan Firdaus. Saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang. Oke, terima kasih Firdaus. Masih ada yang lain yang bisa memberikan refleksinya? Saya Pak, Silakan Mas Deningsi. pada saat saya bahagia. Ya, perasaannya sangat bahagia ya. Siapa lagi yang mau memberikan refleksinya? Saya Pak, Silakan Rini. saya merasa termotivasi untuk terus belajar. Merasa termotivasi untuk terus belajar. Bagus, terima kasih ya. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kedua anak-anak. Nah, kegiatan apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya Pak, Silakan, Evandi. kita bisa berdiskusi kelompok Pak. Kita bisa berdiskusi kelompok ya. Oke. Masih ada yang lain? Saya Pak, Silakan Ayu Wasari. yang menarik pada kegiatan hari ini yaitu kita bisa belajar sambil menonton video. Ya, kita bisa belajar sambil menonton video ya. Jadi belajar sambil menonton berita. Bagus. Terima kasih. Tepuk salut. Salut. Oke, tepuk tangan buat semua. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi masih teks berita ya. Kita masih mempelajari teks berita, namun submaterinya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Baik, karena waktu sudah habis, Bapak akan menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih buat anak-anakku atas semangatnya untuk belajar. Silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sarkawi. Baik, sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.